Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua akan kembali melanjutkan cerita Baki dalam As Bangke alias Abang Kehaya. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, akhirnya Kehaya si pendatang baru yang kagak tahu diri dihabisi Dopo Orochi. Ngakunya sih keras, ternyata cuma kertas. Tendangannya yang katanya ganas langsung dilibas, dan kakinya yang kena timpa remuk seketika. Kemudian dihantam dengan pukulan, tulang dadanya hancur berantakan. Bahkan dengan tega, kupingnya dilepas dengan paksa. Lah kalau pakai earphone gimana ya? Suara masuk, congenya keluar. Tapi Kehaya emang orang kagak tahu diri. Bukannya kekalahan diakui, di luar arena dia kembali nantang Dopo Orochi. Dan lantaran si Dopo dibuat emosi, makanya lubang hidungnya langsung diberi. Bahkan kemudian dengan tega langsung ditarik dengan paksa. Dan akhirnya Kehaya ngejoprak nggak berdaya, mampus. Dan kali ini cerita dimulai dari kondisi Igari yang memprihatinkan. Meskipun tampak kasihan, tapi dia sama sekali nggak menunjukkan wajah kesedihan. Bahkan juga dikatakan kalau Igari nggak akan bertahan sampai minggu depan. Tentu aja di wajah para sahabat kesedihan nggak mampu mereka tutupi. Tapi tampak gentar sama sekali. Igari berkata, "Kalem bae bro, karena kematian seorang Igari bukan masalah sama sekali. Dan setelah semua keributan akan ada sebuah kedamaian." Dan akhirnya hari itu pun tiba, hari kepergian sang legenda. Dan tentunya sebagai orang yang ternama, pemakamannya begitu megah dan juga dihadiri banyak manusia. Dan salah satunya adalah Master Shibukawa. Di antara para barisan, Shibukawa terbawa nostalgia. Saat itu Igari bertanya, apa yang dimiliki bela diri tapi nggak dimiliki oleh Gulat? Dan Igari kembali berkata, jawabannya adalah Shibukawa, karena Gulat nggak memiliki seorang master. Dan hal yang sama juga dia katakan lagi kepada Dopo Orochi. Katanya Gulat nggak pernah menghasilkan seorang master. Meskipun Dopo juga mengatakan kalau karir Igari telah berjalan sangat panjang dan juga menakjubkan. Bahkan kepada Master Kaku alias si tua kagak mati-mati, Igari juga mengatakan hal yang sama. Igari berkata kalau dalam Gulat nggak ada master sama sekali. Nggak ada petarung tua yang bisa melatih petarung muda dengan teknik yang sempurna. Atau dengan kata lain, dalam Gulat nggak ada master seperti Master Kaku. Kemudian waktu dan tempat berganti. Di Oktagon Arena tampak dua petarung yang lagi baku hantam di sana. Satu orang rahangnya ditimpa dan kemudian ambruk seketika. Pertandingan langsung dihentikan dan tuh orang langsung dikatakan sebagai pemenang. Tapi kemudian lagi asik-asik bergaya, ada orang datang tiba-tiba dan kagak pakai bilang, tuh orang langsung nyekek dari belakang. Kemudian dengan cepat langsung disikat. Seketika itu juga semua penonton langsung dibuat bertanya-tanya, lah siapa ya? Tapi kalau dilihat dari tampang dan rahangnya, romannya gua kenal. Seketika lawan berdiri, rahangnya langsung dia beri. Dan akhirnya semua orang dibuat mengerti kalau ternyata dia adalah Igari. Lah bukannya dia mati, dia Tensei kali ya. Sementara itu di sana petarungnya kagak tahu apa-apa, terus-terusan ditimpa. Udah kayak murid kagak ngerjain PR, kupingnya langsung dijewer. Dan sambil melakukan kuncian, Igari mengatakan kalau ini baru penyerangan. Dan melihat orang dijolimi, semua penonton malah tambah happy. Gak mau pulang, maunya digoyang. Tapi gak lama Polkis datang ke sana dan gak pakai basa-basi, para Polkis langsung melakukan investigasi. Dan akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2022 jam 7:40 malam hari, Igari Kanji menjadi ahli bela diri pertama di Jepang yang ditangkap polisi dengan tuduhan kekerasan di atas ring. Dan dengan chapter ini berarti sebuah penghormatan dari Itagaki untuk seorang Igari agar nama seorang legenda abadi selamanya.
Dan kemudian cerita berganti ke sebuah rumah sakit. Tampak di sana seorang lelaki gelap yang penuh urat lagi angkat beban yang begitu berat. Dan ternyata dia adalah Biskuit Oliva, si bucin penjara. Sementara itu, Kureha mengatakan kalau penyembuhan Oliva benar-benar menakjubkan. Oliva dilek, gua gitu loh. Kureha kembali berkata, lantaran beban terberat di sini cuma sekitar 400 kilo, makanya dia suruh Oliva buat latihan lebih lama. Tapi itu semua nggak masalah bagi Oliva. Secara katanya tempat ini sangat nyaman dan juga bisa diandalkan. Selain itu, Oliva juga merasa kalau dirinya telah dirawat dengan begitu luar biasa. Dan lantaran itu juga dari lubuk hati terdalam, Oliva mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi lantaran perawatan telah selesai, Kureha pun penasaran dengan apa yang akan Oliva lakukan. Dan Oliva langsung berkata lagi kalau dia akan menyenangkan dirinya sendiri alias happy-happy, mengunjungi seorang teman dan juga bersantai. Dan tentu aja Kureha nggak percaya, tapi bodo amat Anda. Kemudian cerita berganti ke tengah kota dan tampak di sana Sukune yang masih terluka lagi berjalan tanpa ceweannya, tapi lagi enak-enak jalan sendiri. Tiba-tiba langkahnya terhenti karena ternyata yang ada di depannya adalah Biskuit Oliva alias bucin penjara. Kagak pakai lama, Sukune langsung ingat seketika. Bahkan Sukune berkata kalau Oliva adalah cowok lembut yang waktu itu. Tapi dengan gaya, Oliva langsung mengatakan kalau sekarang dia udah baikan. Makanya mari kita senang-senang. Dan chapter khusus kepergian Igari adalah sebuah dedikasi dari Itagaki untuk kepergian Antonio Inoki, seorang pegulat legenda yang telah menjadi inspirasi atas lahirnya karakter Igari Kanji. Selamat jalan sang legenda, semoga tenang di sana.